Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipia Rahmawati, mewakili kelompok 10, akan menyampaikan presentasi terkait salah satu tokoh psikologi, yaitu Viktor Frankl. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Dipia Rahmawati, kemudian ada Kurnia Putri Alivia, Aisyah Putri Nurul, kemudian Rahman Nur Fadila, kemudian Soraya Berliana Salsabila, dan yang terakhir Ida Faiza Azhara. Baiklah teman-teman, Viktor Frankl ini terkenal dengan teorinya yang bernama The Meaning of Life dan salah satu psikoterapinya yang bernama logoterapi. Selanjutnya akan kita bahas melalui PPT. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan bahasan mengenai Viktor Frankl dengan teorinya The Meaning of Life and logoterapi. Oke, pertama kita akan bahas dari biografi Viktor Frankl. Jadi, Viktor Frankl ini lahir di Wina, Austria pada tahun 1905. Kemudian dia tertarik dengan ilmu psikologi sejak sekolah menengah atas. Nah, awal mula ketertarikannya ini ialah dengan prinsip-prinsip psikologis Freudian psikoanalisis. Namun, seiring berjalannya waktu, Viktor Frankl berangkat dari Freudianisme dan menolak pemikiran Freud. Alasannya, karena Viktor Frankl menganggap bahwa konsep-konsep yang ditawarkan melalui psikoanalisisnya itu dianggap terlalu dogmatis dan reduksionis dalam menjelaskan sebagian perilaku manusia. Seperti itu. Nah, kemudian karena seiring berjalannya waktu, Viktor Frankl beralih pada psikologi individu Alfred Adler. Nah, pada tahun 1920-an, Viktor Frankl menjadi penerbit setia dari Alderian. Dan pada tahun 1925, ia menerbitkan artikel di jurnal Adler yang berjudul Psikoterapi and Weltanschauung. Nah, Viktor Frankl ini lulus dari University of Vienna pada tahun 1930 dan dia bekerja di rumah sakit umum di Wina. Juga memberikan konseling-konseling kepada remaja agar menekan angka bunuh diri di kalangan remaja pada masa itu. Seperti itu. Nah, perlu kita ingat teman-teman bahwa Viktor Frankl ini menerbitkan salah satu buku yang paling terkenal yang berjudul Man's Search for Meaning, yang menggambarkan pengalamannya dan mempromosikan teori logoterapi. Jadi di dalam buku itu digambarkan pengalaman-pengalaman Viktor Frankl dan juga Viktor Frankl mempromosikan psikoterapinya, yaitu logoterapi melalui buku Man's Search for Meaning tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke salah satu teorinya Viktor Frankl, yaitu The Meaning of Life, menemukan kebermaknaan hidup. Nah, di sini dalam menemukan kebermaknaan hidup, ada 3 komponen yang saling terintegrasi antara satu dan yang lainnya. Sehingga, jika ketiga komponen ini terintegrasi secara sempurna, maka akan ditemukan kebermaknaan hidup yang sejati pada diri individu. Baiklah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah kebebasan berkehendak atau freedom of will. Bisa teman-teman baca juga bahwa kebebasan berkehendak ini adalah kebebasan yang dimiliki seseorang untuk menentukan sikap dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, kehendak hidup bermakna, yaitu hasrat yang memotivasi setiap orang untuk bekerja, berkarya, dan melakukan kegiatan-kegiatan penting lainnya dengan tujuan agar hidupnya berharga dan dihayati secara bermakna. Dan yang ketiga, makna hidup, meaning of life. Sesuatu yang dianggap penting, benar, dan didambakan, serta memberi nilai khusus bagi seseorang. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Dalam upaya pencarian makna, Frankl menyebutkan 3 nilai yang bisa dijadikan sebagai sumber makna bagi manusia. Nah, nilai-nilai ini ada 3 nih. Yang pertama, nilai-nilai kreatif. Kemudian nilai-nilai mengalami. Dan yang ketiga, nilai-nilai pengambilan sikap. Saya jelaskan sedikit, teman-teman. Jadi nilai-nilai kreatif ini terkait dengan apa yang kita ciptakan.
produk yang kita buat, atau dalam kata lain, apa yang kita berikan pada dunia, seperti itu. Nah, kemudian nilai-nilai mengalami, yaitu apa yang kita rasakan, atau bahasa sederhananya adalah apa yang kita terima dari dunia, seperti itu. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai pengambilan sikap. Nah, nilai-nilai pengambilan sikap ini muncul ketika kita dihadapkan dengan masalah atau dengan hambatan-hambatan seperti itu. Jadi, ketika kita dihadapkan dengan hambatan, apa nih yang harus kita lakukan? Apa nih sikap yang harus kita tunjukkan seperti itu? Nah, itu untuk nilai-nilai yang ketiga. Nah, sama seperti komponen dalam menemukan kebermaknaan hidup, bahwa ketiga nilai-nilai ini juga memiliki integrasi untuk membentuk suatu sumber atau kebermaknaan bagi manusia. Seperti itu, teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke logoterapi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kan tadi pembukaan, bahwa logoterapi ini merupakan salah satu psikoterapi yang dikenalkan oleh Viktor Frankl. Nah, psikoterapi ini memfokuskan klien pada sebuah pengenalan dan penerimaan dirinya sendiri dengan cara-cara yang bermakna sebagai bagian dari suatu totalitas. Nah, teman-teman, jadi perlu kita garis bawahi bahwa logoterapi ini masih erat kaitannya dengan kebermaknaan hidup. Jadi kita tidak bisa lepas dari kebermaknaan hidup dalam membahas tentang logoterapi ini. Baik, kita lanjutkan. Pada logoterapi, klien diarahkan pada makna hidupnya dan diajarkan bahwa makna hidupnya tersebut akan berkontribusi pada upayanya dalam mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Baik, sampai sini coba saya jelaskan dulu sedikit. Terkait dengan kalimat ini, yang dimaksudkan adalah jika kita memiliki kebermaknaan hidup yang baik dalam diri kita, maka itu akan menjadi salah satu poin penting atau nilai plus kita dalam upaya mengatasi masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Seperti tadi, nilai-nilai pengambilan sikap. Jika kita memiliki kebermaknaan hidup yang baik, maka pengambilan sikap kita terhadap hambatan yang kita hadapi itu akan positif atau mendekati efektif, seperti itu, atau bahkan efektif. Nah, sebaliknya, jika kita tidak memiliki kebermaknaan hidup, maka kita akan jatuh dalam mengatasi masalah-masalah. Atau dalam kata lain, pengambilan sikap kita akan bernilai negatif. Dan akibatnya, itu sangat cukup buruk untuk diri kita. Karena dengan kebermaknaan hidup yang rendah, dan kita dihadapi oleh masalah-masalah, maka dapat menimbulkan potensi-potensi psikosomatik lainnya, seperti self-harm atau depresi, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Logoterapi ini secara umum dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri yang beranggapan bahwa makna hidup, the meaning of life, dan hasrat untuk hidup bermakna, the will to meaning, merupakan motivasi utama guna meraih taraf kehidupan yang bermakna atau the meaningful life. Seperti itu, teman-teman. Baik, coba kita buka yang slide selanjutnya. Nah, di sini logoterapi mengemukakan 3 asas yang telah teruji kebenarannya dalam konsentrasi sebagai laboratorium hidup, yakni yang pertama, hidup tetap memiliki makna atau arti dalam setiap situasi, bahkan dalam penderitaan dan kepedihan sekalipun. Jadi, ketika kita bisa berpikir positif, kita memiliki kebermaknaan hidup yang tinggi, maka ketika kita dihadapkan dengan hambatan-hambatan, dengan cobaan atau bahasa Islamnya cobaan, ujian, atau kesulitan-kesulitan, kita tetap akan menemukan arti atau makna dari setiap situasi yang kita hadapi. Atau dalam kata lain, kalau dalam agama Islam, kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang kita alami, seperti itu. Nah, yang kedua, setiap manusia memiliki kebebasan yang tidak terbatas untuk menemukan makna hidupnya. Mungkin bisa dipahami untuk poin kedua. Kita lanjut ke poin ketiga,
Setiap manusia memiliki kemampuan untuk mengambil sikap terhadap penderitaan dan peristiwa tragis yang tidak dapat dielakkan lagi yang menimpa dirinya dan lingkungan sekitar, sekalipun upaya untuk mengatasinya telah dilakukan secara optimal. Nah, jadi dalam poin ketiga ini, sejatinya kita punya potensi kemampuan untuk mengambil sikap dalam situasi tersulit sekalipun sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut maksudnya secara optimal. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi terkait dengan konsep Viktor Frankl. Jadi menurut kelompok kami, melalui konsep Viktor Frankl yang menekankan sebuah optimisme terhadap dunia tentang kebebasan untuk memilih dalam setiap situasi kehidupan, dan kebebasan itu tidak dapat diganggu-gugat atau dirampas oleh siapapun dan apapun. Sebab manusia dilihat sebagai pribadi yang memiliki kemampuan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih ini hanya bisa dibuat oleh pribadi yang mempunyai keutamaan, keberanian, atau pribadi yang otonom dan mempunyai karakter yang unik. Nah, selanjutnya, kita dapat menarik makna dari konsep kebermaknaan hidup yang digagas oleh Viktor Frankl sebagai makna kebersyukuran. Dalam konsepnya, Frankl mengajak klien untuk dapat menemukan makna di balik penderitaan sekalipun dan dapat optimis pada masa depan. Yang hal ini dapat juga dimaknai sebagai upaya menemukan hikmah dan bersyukur dari setiap bentuk penderitaan yang menimpa, agar kita dapat terus menjalani hidup. Nah, demikian teman-teman refleksi menurut kelompok kami, dan bisa kita ambil pelajaran banyak sekali dari konsepnya Viktor Frankl. Seperti itu. Nah teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan dan didiskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.